Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Reza. Kali ini kita ada program baru namanya adalah kelas tambahan, dan seperti yang kalian saksikan hari ini, saya membawa salah satu narasumber kondang begitu ya untuk dalam lingkup ya, ekspedisi ya Mas ya. Yap, betul sekali. Oke, ini adalah Mas Reza, founder dari Aligis Express. Halo, selamat pagi. Ya Mas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nama kita sama, Reza. Mas, niat mau tanya-tanya ya, nanti kita mungkin akan membahas mengenai apa itu, kargo ya, logistik. Kargo, logistik. Kemudian juga karena saya basicnya pun juga dari pariwisata ya Mas ya, jadi kan ada keterkaitan begitu sedikit banyak gitu kan. Nah, karena di sini saya melihat bahwasannya satu, kalau untuk korelasi yang sangat mendalam itu berkaitan dengan logistik, itu kan memang sebagai salah satu ujung tombak untuk kegiatan pariwisata ya Mas ya. Betul sekali. Tuh, kemudian ada juga untuk destinasi terpencil ketika membutuhkan barang-barang tertentu dan sebagainya, itu kan membutuhkan logistik. Yes. Ya, yang mana kita ketahui bahwasanya logistik di Indonesia ini sangat banyak sekali begitu kan. Betul. Nah, Mas, ini saya mau tanya nih berkaitan dengan kegiatan yang jenengan lakukan. Jadi bisa dijelaskan nggak bagaimana sih awal cerita begitu jenengan bisa terjun di industri ataupun bisnis logistik ini gitu setelah lulus kuliah mungkin ya? Ya, betul. Nah, terima kasih untuk merintisnya. Oh, saya perkenalan dulu apa gimana? Boleh. Nama saya Reza, saya alumni UNER Manajemen 2011 lulusnya. Jadi sejak 2011 saya lulus kuliah itu langsung merintis bisnis usaha di bidang ekspedisi sama logistik. Dibilang merintis juga enggak, karena ayah saya juga dulu berpengalaman di situ. Jadi kita punya beberapa privilege lah di situ. Kalau istilah orang zaman sekarang, ada beberapa keuntungan ketika saya untuk terjun di bisnis itu. Jadi saya masuk ke bisnis ekspedisi itu mulai November 2011 sampai sekarang. Tapi namanya belum Aligis Express. Namanya sesuai dengan nama usaha ayah saya dulu, namanya Surya Gemilang. Baru kita perbaiki legalitasnya sama peraturan-peraturannya, izin-izin usahanya tahun 2023 baru kita luncurkan dengan brand Aligis Express itu. Oh, dari 2023 ya? Ya, baru kita perbaiki legalitasnya. Gini Mas, karena kan hari ini itu di pendidikan begitu, yang paling digencarkan ataupun bisa dikatakan sebagai kuda hitam itu kan adalah di vokasi ya. Ya, betul. Ada teorinya juga ada terapannya begitu. Nah, ceritanya tadi kan sudah disampaikan begitu ya, terjun tidak mulai dari nol tapi sudah ada basic sebelumnya kan begitu ya. Nah, ini pengiriman kargo di Indonesia itu kalau menurut Mas Reza sendiri itu perannya seperti apa Mas? Baik itu di lingkup pariwisata ataupun di lingkup industri, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Sebenarnya lingkupnya ekspedisi atau logistik itu memang benar kata Mas Reza tadi, ujung tombaknya. Reza sama Reza. Ya. Tapi poinnya di sini adalah bahwa jasa pengiriman barang atau ekspedisi itu yang biasa dikenal logistik lah, atau kalau di bidang manajemen namanya supply chain management, itu memang kebutuhan pokok. Semuanya membutuhkan pengiriman dari satu titik A ke titik B. Tidak mungkin sektor wisata kita ada tempat wisata, barangnya yang dibutuhkan di tempat wisata tersebut berasal dari daerah itu sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada kebutuhan barang dari Jakarta yang pabriknya di Jakarta, ataupun pabriknya dari Cina langsung. Itu semuanya butuh pengirimannya. Jadi kalau kita bicara khusus tempat wisata, ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia memenuhi kebutuhan dia sendiri, itu tidak mungkin. Jadi karena kalau butuhkan barang dari luar.
industri logistik itu memang luas ya cakupannya Mas ya, tidak hanya di sektor pariwisata aja kan, Enggak. tapi bisnis dan Semua sebagainya, bisnis. konstruksi kayak gitu. Begitu juga orang pribadi juga butuh logistik. Buktinya dia butuh untuk pindahan rumah kan dia butuh truk juga untuk ngirim. Iya, Dan mungkin iya, dia membawa barangnya sendiri. Enggak. Nah, nggak cukup di bidang, tapi dari si lingkup kecil dalam bentuk perorangan pun ya dia butuh jasa pengiriman. Gitu. Itu dari sekian banyak ya Mas ya, alasan jenengan untuk memilih bisnis kargo dan logistik itu apa sih Mas sebenarnya? Ya sebenarnya dari demand aja. Demand, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ekspedisi itu udah kebutuhan primer. Tidak mungkin orang nggak butuh ekspedisi, itu nggak mungkin. Dia pasti membutuhkan. Dia udah menjadi kebutuhan pokok. Begitu juga beras, begitu juga sembako lainnya. Kalau dia nggak dikirim ya sama juga bohong loh. Mungkin dia belanja sendiri kan? Iya. Berarti dari yang paling prinsip yang paling sederhana sendiri ya untuk kebutuhan pokok, orang itu untuk membeli bisa mendapatkan beras itu memang harus ada prosesnya ya, pengiriman yang paling sederhananya gitu kan ya. Tapi yang kalau kita ngomong bisnisnya, memang kue logistik di Indonesia itu masih sangat besar. Jadi peluangnya memang masih sangat besar, tumbuhnya juga masih besar. Dan kue yang mau kita makan itu walaupun kita pemain kecil, pemain besar, kita pasti dapat kuenya. Gitu. Jadi ya nggak ada ruginya sebenarnya main ekspedisi itu. Memang peluangnya masih sangat besar dan kebutuhannya pasti ada terus. Oke. Terus ini Mas, artinya kalau tadi kue yang sangat besar itu kan otomatis semua orang bisa bermain ya, ataupun semua orang itu bisa melakukan hal yang sama kan gitu. Kan. Tantangannya itu apa sih Mas sebenarnya? Kalau di logistik itu? Kalau di logistik khususnya kita main domestik itu pasti semua orang sudah tahu. Satu, infrastruktur, kedua, keamanan, ketiga, keselamatan. Itu sangat basic sekali yang tantangan kita itu di situ. Untuk kita bermain di Indonesia loh ya. Tiga tadi itu harus memang cukup agak sulit juga kita akhirnya untuk memberikan pelayanan terbaik di situ loh. Keamanan, keselamatan sama infrastruktur. Infrastruktur. Pernah ada cerita apa gitu pengalamannya Mas Reza selama ini untuk yang berkaitan dengan tantangan tadi itu enggak Mas? Kalau kita dari segi keamanan, ada beberapa daerah itu memang tidak aman, dalam arti mungkin ada premanisme, ada pungli seperti itu pasti ada tuh beberapa daerah, terutama di luar Jawa. Terus dari segi keselamatan, untuk terutama di jalur laut, sampai tahu sendiri kemarin ada kejadian penyeberangan tenggelam di Bali itu salah satu tantangan berat juga buat kita. Dari segi keselamatan dan ketepatan waktu pengiriman akhirnya, dampaknya ke ketepatan waktu pengiriman. Itu nanti efek ke belakangnya kenaikan harga ya Mas? Ya, bisa jadi kenaikan harga. Soalnya apa? Betul, Kos kita untuk biaya untuk kita kasih ke supir atau biaya makan dia selama menunggu itu kan bertambah. Betul. Dan itu kan tidak bisa kita bebankan ke pelanggan. Harus ada resiko dari kita. Seperti itu. Ya, karena hari ini pun juga isunya itu kan dari Donald Trump yang menaikkan pajak barang-barang tertentu begitu ya dari Asia, kemudian juga kalau di nasional sendiri itu di jalur Ketapang yang sampai hari ini memang masih tersendat itu ya. Itu salah satu tantangannya Mas. Tantangan juga. Kalau dari kebijakan luar negeri itu mungkin agak terlalu jauh lah bicaranya, tapi kita ngomong yang terdekat dulu ya, itu tadi infrastruktur, keamanan sama keselamatan itu kalau kita bermain di dunia ekspedisi di dalam negeri loh ya. Oke. Kalau di luar Jawa misalnya itu yang pernah dialami Mas Reza, dihandle dari awal sampai akhir sampai beres itu untuk pengiriman apa dan tantangannya seperti apa? Kita pernah ngirim salah satu brand rokok ke Sumatera. Nah itu tantangannya itu tadi ada premanisme di jalan. Yang kedua kita pungli waktu muat bongkar. Itu masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mau tidak mau ya kita caskan ke pelanggan. Mau tidak mau. Karena itu ini ya Mas, artinya biaya yang tidak terhitung begitu ya, ataupun di luar gitu ya. Memang di luar harga, di luar operasional kita. Dan itu sebelumnya sudah kita jelaskan ke pelanggan bahwa akan terjadi biaya-biaya seperti ini. Tapi memang alhamdulillah untuk
khususnya wilayah Sumatera kita sudah terbantu jalan tol. Mm-mm. Perbandingannya gini, ketika kita belum ada jalan tol, kita menyiapkan biaya premanisme 500.000 lah. Untuk satu orang, Untuk titik satu armada pengiriman itu, Oke. selama perjalanan di Sumatera itu kita spending 500.000 untuk biaya antisipasi premanisme. Tapi alhamdulillah sejak ada tol Sumatera itu kan, ya sudah kita alihkan aja untuk biaya tol. Tol. Nah, Oke. Tapi sesuai nggak Mas? Artinya budget ataupun estimasinya tadi kan 500.000 ya, Ya. untuk jatah dan sebagainya. Kalau untuk di tol itu apakah nambah besar juga? Enggak juga. Akhirnya kita cuma mengalihkan biaya aja, jadi biaya Oke. tarif tol jadinya. Oke. Tapi di segi kecepatan pengiriman kita kan lebih cepat Lebih cepat. dan lebih terjamin keamanannya. Kan gitu. Kalau di Aligi sendiri itu barang yang biasa dikirim ataupun yang dihandle oleh Mas Reza dan tim itu biasanya apa sih Mas? Saya biasanya furniture, terus spare part, Spare part. ya sama selang air. Itu ke toko-toko Oke, bangunan oke, biasanya. oke. Itu ya tiga poin Yang itu ya, paling sering yang itu paling sering. sama ini spare part AC. Oke. Itu untuk beberapa project di rumah sakit biasanya. Berarti artinya dengan tadi kalau kita mau flashback di pembahasan awal tadi, kuenya kan memang sangat besar. Sangat besar. Kemudian kebutuhannya menjadi kebutuhan yang bisa dikatakan pokok ya untuk Yeah. perputaran perekonomian gitu kan. Yeah. Karena mulai dari dan kebanyakan yang diangkut tadi adalah bahan-bahan seperti apa itu namanya konstruksi, Yeah. kemudian kebutuhan rumah tangga dan Yeah. sebagainya gitu Yeah. Mas ya. Oke, terus gini Mas, fasilitas untuk Mas Reza bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen itu yang tersedia di Aligis Express itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya dalam kita bidang berbicara pada umumnya bidang ekspedisi untuk saat ini, kecanggihan teknologi itu sudah pasti harus kita ikuti. Dalam arti gini, satu, kecanggihan teknologi itu apa? Kita yang kita berikan pelayanan ke pelanggan apa? Fast response-nya. Oke. Customer service-nya harus Fast fast respon. Nah. Oke. Terus yang kedua, one stop solution. Maksudnya tuh kayak gimana one stop solution? Contoh, ada pengiriman kita dari Surabaya ke Jayapura. Oke. Kalau kita pelanggan itu nggak mau partisi, dalam arti step by step. Dia mau ngirim dari pabrik dulu, terus ke pelabuhan, cari ekspedisinya lagi. Dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan Jayapura, cari ekspedisinya lagi. Dari pelabuhan Jayapura ke alamat tujuan, cari ekspedisi lagi. Berarti dia harus berurusan dengan 4 ekspedisi. Dan kita melayani one stop solution. Bapak mau kirim kemana? Oke, Surabaya Jayapura. Alamatnya ini. Oke, saya siapkan, Pak. Harganya sekian. Bapak tahunya beres dengan estimasi lama pengiriman sekian hari. Oke. Gitu. Dua poin itu. Dua poin yang utama Ada itu. lagi nggak Mas? Dan ketiga itu strategi umum lah, kebijakan harga. Oke. Harga yang kompetitif. Harga yang Itu kompetitif. semua ekspedisi pasti melakukan itu. Artinya kompetitif itu tetap bersaing dengan rasional ya Mas? Iya, betul sekali. Biasanya kan ada tuh yang banyak hari ini harganya nggak masuk akal Nggak sehingga masuk akal. efeknya adalah barang itu nggak detek ataupun nggak Iya. bertanggung jawab gitu kan ya. Soalnya kita ngomong istilahnya gini, kalau mau cepet ya jangan minta murah. Oke. Gitu loh. Kalau mau selamat ya jangan minta murah. Oke. Itu aja. Ada harga, ada rupa, gitu aja, teman. Seperti itu. Kalau kita bisnis jasa ya logika berpikir kita ya seperti itu aja lah. Oke, nah ini menarik ya. Jadi kalau memang di dalam bisnis jasa itu memang pelayanan ya yang Yes, menjadi utama itu Mas servisnya. ya. Jadi service mulai dari tadi fast respon, kemudian one stop solution, kemudian ada juga apa tadi yang terakhir tadi Mas? Harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif ya. Iya. Nah, kemudian untuk dokumen nih Mas, biasanya kalau kirim ke luar Jawa ataupun luar negeri itu, dokumennya itu yang menyiapkan adalah si buyer atau dari pihak Mas Reza sendiri. Kalau kita minta ke pelanggan itu hanya ini aja, packing list sama surat jalan. Packing list ya. Ya, daftar muatan barangnya apa aja. Oke. Itu ada isinya, jenis barang, kemasannya seperti apa, ukurannya seperti apa, beratnya seperti apa.
di packing list itu. Nah, baru kita minta dokumen kedua itu surat jalannya. Surat jalan. Iya, Itu kalau- dikeluarkan dari perusahaan. Dari pelanggan kita. Oh, Dari gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu nanti teknisnya ketika setelah barang selesai dikirim itu akan dicek ya berarti nanti ya. Oh iya, harus dicek sama penerima. Kesesuaian jumlah, terus ada kerusakan atau enggak, pasti dicek. Tapi pernah nggak sih Mas kayak gitu itu resikonya adalah ketika biasanya di jalan itu kan tidak ada prediksi ataupun bisa dikatakan apa ya ke pengeluaran tidak terduga, misal barang rusak dan sebagainya gitu. Pernah nggak Mas Reza sampai menanggung ataupun melakukan ganti rugi? Oh, gitu? pernah. Heeh. Dalam arti satu ya kehilangan sebagian pun pernah. Kehilangan. Karena apa tuh kehilangannya? Kehilangan sebagian ini case-nya itu memang supir ini tidur di pinggir jalan. Akhirnya box mobil kita tuh kebuka, diambil beberapa. Nah, itu tidak bisa diklaimkan asuransi, soalnya kehilangan sebagian. Akhirnya kita yang harus mengganti rugi. Tapi kalau itu kehilangan keseluruhan, dalam arti satu truk itu hilang semua gitu ya. Murni itu penggelapan atau perampokan itu asuransi pasti klaim. Berapa banyak tuh yang waktu itu diganti tuh? Hampir 40 juta nggak salah waktu itu. Lumayan. Jadi kadang kita bercanda sama supir itu. Kamu kalau kehilangan barang ya jangan sedikit-sedikit lah, langsung satu truk dihilangkan gitu loh. Supaya asuransinya itu keluar gitu loh. Wah, ini rahasia umum terbuka. Rahasia Sambil umum terbuka. bercandanya seperti Iya. itu. Oke. Memang itu resiko dari ekspedisi. Jadi memang pelanggan atau pemilik barang itu memang mengalihkan semua risikonya ke kita. Oke. Gitu. Oke. Apa itu kehilangan, kerusakan, atau kejadian di jalan kapal tenggelam itu, yes, pemilik barang nggak mau tahu. Saya sudah menyerahkan barang saya, mempercayakan barang saya ke kamu. Nah, kayak gitu itu solusi yang diambil untuk Aligis Express itu seperti apa, Mas? Pasti kita menerapkan kebijakan asuransi. Itu kita Jadi pertanyaan dari user nggak mau tahu barangnya seperti apa diserahkan kepada apa itu namanya logistik. ya. Modal logistik pun juga harus mengurus lisensi juga ya untuk asuransinya gitu ya. Itu kita tawarkan ke pelanggan. Kalau untuk customer kita yang corporate pasti kita tanyakan, ini barang ada asuransinya atau enggak. Kalau dia sudah menyiapkan asuransinya ya sudah, kita nggak ikut. Oke, karena sudah ditanggung Sudah sebelumnya. ditanggung sama user kita kan. Tapi kalau Pak saya nggak punya asuransi, sampai urus, baru kita uruskan asuransinya. Oke, Gitu. itu yang masuk bagian dari one stop Solution. Oke. Terus ini Mas, untuk biasanya dokumen, jadi dokumen tadi ada dua ya, ada surat jalan sama Packing list packing list. atau daftar muatan barang. Oke, itu kan berlaku di nasional tuh, atau berlaku juga di Per sekali internasional? pengiriman. Enggak, maksudnya berlaku juga di pengiriman di luar negeri gitu enggak? Di luar negeri kita ketambahan satu dokumen lagi, invoice Invoice dari pembelian itu tadi. dari pembelian. Oh, Biasanya dari pembelinya, ada dari penjualnya biasanya itu. penjualnya. Berarti kalau kita ekspor berarti invoice dari sini. Kalau kita impor berarti invoice yang dari sana. Gitu itu untuk apa sih Mas? Itu untuk menghitung bea cukainya. Wah, untuk menghitung ya Ya, juga ya. kadang pelanggan juga nggak mau repot tadi, one stop solution. Saya dihitungin lah sekalian bea cukainya, terus surat dokumen masuknya, izin masuk barangnya, izin keluar barangnya, sampai ngurusin lah. Iya. Fine kan gitu. Tapi ini tuh sekarang itu juga apa-apa semuanya ada pajaknya Mas. Ya kan, mulai dari apa itu namanya kondangan tuh ada pajaknya juga kan. kemudian ada marketplace pun juga ada pajak. Yeah. Kemudian di perkantoran pun juga ada pajak. Yeah. Menyikapi hal itu gimana sih Mas kalau dari pihak jenengan berkaitan dengan pajak-pajakan itu? Oh, ini bahas strategi pajaknya atau peraturan pajaknya dulu? Strategi aja dulu. Oh, peraturan aja dulu. Ya kalau memang itu sudah ada peraturannya ya tetap dibayar. Tapi kan kalau sampai bertanya ke orang pajak, pasti mereka akan menawarkan solusi tax planning namanya, atau kalau bahasa orang Sidoarjo kan strategi pajak. Gitu. Oke, kemudian ini caranya gitu, strateginya. Tadi kan adalah aturannya gitu kan. Ya. Kalau strateginya kayak gimana tuh?
Ya selama itu biasanya kalau nominal kecil nggak terlalu dihiraukan sih sama orang pajak kalau nominal kecil. Tapi nominal besar selama kita transaksinya sama pelanggan yang biasa-biasa aja, tidak corporate. Kalau corporate dia punya administrasi pajak sendiri, itu pun harus kita ikuti. Gitu. Tapi kalau memang bisa ada pelanggan perorangan ini ekspedisi ini kan, saya bagian ekspedisi ada pelanggan orang mau pindahan itu, pindahan rumah, ya sudah Pak ini saya terapkan pajak ya, kita nggak mungkin ngomong seperti itu. Sudah bayar segini ya, kadang ya nggak kita laporkan kan gitu. Oke. Karena transaksi biasa. Karena hari ini tuh saya melihat banyak kayak kemarin itu apa itu, mulai dari truk, sopir truk dan sebagainya itu kan kapan hari demo tuh. Demo berkaitan dengan apa pajak ataupun berkaitan dengan masalah-masalah logistik pengiriman yang lain kan gitu. Nah itu kalau dari jenengan sendiri menyikapinya seperti apa? Ya sebenarnya itu tadi kembali lagi ke peraturan pemerintahnya. Pada prinsipnya semua peraturan itu kan niatnya kan bagus toh Mas. Bagus. Mengatur dan membatasi ya, kan gitu. Mengatur dan membatasi. Cuma kan yang kita sayangkan saat ini adalah ketegasan dalam penegakan hukumnya. Oke. Berarti belum equal ya, belum sama semua berarti ya. Belum istilahnya belum maksimal. Belum maksimal. Mereka masih tebang pilih. Istilahnya itu apes tidak ada di tanggalan lah. Kalau dapat supir apes ya ketangkap ya mau gimana. Ada supir juga dia melanggar peraturan tapi lolos ya itu kan rezekinya dia. Tapi kembali lagi ya penegakan hukumnya itu yang memang kurang kuat. Tapi kalau sekarang itu masih ini ngelewatin jembatan timbang itu nggak Mas? Masih, tapi kan kita kan punya siasat. Itu masuk pajak juga nggak sih kalau kayak gitu itu? Selama sesuai peraturan berat sama dimensi lolos. Tapi ya. Kalau kelebihan itu dalam arti kelebihan berat yang muatan jauh gitu ya. Dari toleransinya atau istilah truk ini kapasitas 10 ton tapi kita muatin 20 ton, yang 10 ton secara peraturan dipindah. Harusnya secara peraturan harus dipindahkan ke truk lain. Yang sesuai. Jadi muatan itu dikurangi, yang sisa muatan lebihnya itu harus dipindah ke truk lain sesuai peraturan. Tapi kan kondisi di lapangan kan beda. Bisa kita kondisikan. Bisa dikondisikan. Ya, seperti itu. Dan siasat kita kedua ke jembatan timbang kan kadang supir ini sudah punya komunitas loh Mas. Oke. Sudah ada punya komunitas supir. Jadi switch dulu gitu barangnya gitu. Komunitas ini sudah broadcast bahwa jembatan timbang ini buka. Petugas sudah standby. Ya sudah yang muatan berat ya minggir dulu nunggu petugasnya makan siang dulu. Baru kita blong. Gitu. Ada triknya juga ya Mas ya. Ya kecanggihan teknologi lah. Kecanggihan keadaan itu. Ya. Oke. Nah, ini ngomong mengenai kecanggihan teknologi karena hari ini itu kan semua kegiatan pemasaran dan sebagainya itu kan dilakukan secara digital gitu. Yes. Nah, kalau Alegis Express itu memilih yang mana mengoptimalkan teknologi digital, tetap konsep ke manual, mulut ke mulut, atau combine dari dua poin itu tadi? Kalau saya nge-track pengalaman saya 13 tahun itu ya, kalau saya pas awal merintis itu kita masih by phone. Untuk gitu. menelpon ke corporate penawaran. Terus 2015, 2016 kita mulai masuk ke email. Gitu. Baru sekarang saya ingin menerapkan strategi portofolio. Dalam arti gini, medsos kita optimalkan, yang kontennya, penawaran dari program-program kita atau layanan kita. Yang kedua, kita menampilkan aktivitas-aktivitas kita. Gitu loh. Bahwa Alegis Express ada pengiriman dari sini ke sini. Itu membentuk portofolio. Itu ngefek ya Mas ya? Secara tidak langsung nggak ngefek dia. Tapi kita membangun medsos itu atau membangun portofolio itu kan nggak sebentar sama. Harus terus-menerus, nggak cukup setahun 2 tahun. Betul. Tapi suatu saat ketika dia membuka website di Google mencari jasa pengiriman, ketika search engine kita sudah optimal, ya sudah, nama kita langsung keluar. Oke, karena hari ini itu semua, kalau saya melihat memang semuanya basicnya adalah di digital ya, kegiatan pemasaran ya Mas. Jadi orang kebutuhan apapun itu kan tidak
tidak menyesuaikan. Aku butuh ini baru cari, tapi Iya. ketika kita nggak cari, tiba-tiba muncul di Nah, SEO gitu di kan. SEO-nya muncul. Berarti itu ada inovasi ataupun memang concernnya untuk di kegiatan pemasaran digitalnya berarti. Untuk dalam saat ini memang trennya seperti itu, Mas Reza. Dia banyak orang kan sekarang personal branding lah, inilah. Tapi kan kita ingin bangun corporate brandingnya. Oke. Saya ingin mengenalkan Aligis Express-nya, bukan siapa yang punyanya gitu loh. Oke. Gitu loh. Akhirnya, tapi kita nggak branding kapan ini konten doang, enggak. Tapi kan kita menunjukkan Aktivitasnya. aktivitas kita yang kita tunjukkan. Akhirnya kita lah namanya portofolio kita gitu loh. Bahwa kita telah mengerjakan beberapa proyek seperti ini kan gitu. Karena memang kalau saya mengamati pun di dalam kegiatan entah itu di pariwisata atau kegiatan-kegiatan marketing yang lain memang gencar tuh Mas menggunakan itu. Dan Yes. setelah saya telisik memang memiliki impact yang cukup besar, mulai dari fitur dari sosial media seperti Instagram tuh carouselnya itu memiliki impact. Yes. Kemudian durasi tayangannya, kayak editingnya dan sebagainya, termasuk juga hook yang dipakai Ya. itu memang memiliki efek yang besar itu ya. Besar. Memang Oke. mungkin kata orang mungkin algoritmanya memang saat ini seperti itu. Algoritma. Beberapa kita coba email ya ke perusahaan itu memang sekarang kurang respon. Oke. Gitu. Itu kurang respon beberapa email blast email lah. Kita blasting email gitu satu ya. persatu perusahaan memang kurang respon. Akhirnya kita coba strategi medsosnya. Oke. Medsos marketingnya ditambah marketing tradisional. Artinya apa? Word of mouth, mulut ke mulut. Akhirnya saya dapat referensi dari pelanggan saya, Pak. Saya dapat referensi dari pelanggan Bapak PT ini, katanya Bapak bisa ngerjakan ini. Sudah. Dua itu. Berarti sosial media yang dipakai itu apa? Instagram? Kita Instagram sama YouTube sama website. Website. Ya. Oke, itu nanti mungkin pembahasan marketingnya ataupun teknisnya itu nanti akan kita bahas di pembahasan Boleh, berikutnya kali Mas boleh, ya. boleh. Karena biar teman-teman pun juga yang mau mengawali usaha ataupun fresh graduate dan sebagainya Nah, ya. bisa menyimak dengan akurat, mendalam gitu ya. Jadi terakhir Mas, biasanya kalau suatu perusahaan ataupun kargo logistik dan sebagainya itu kan punya relasi ya ataupun punya partner gitu. Itu di Aligis Express itu adakah partner yang memang diajak kolaborasi untuk penguatan produk ataupun penguatan brandingnya untuk kegiatan marketing gitu nggak Mas? Dalam marketing apa dalam operasional kita? Baik marketing ataupun operasional. Kalau marketing selama ini masih saya handle sendiri. Oke. Dalam arti mau IG ads atau bikin konten itu masih kita handle sendiri lah. Tapi dari sisi operasional bisnis berdasarkan sudah kecanggihan teknologi sekarang loh ya, kita dalam posisi ini kita tidak punya armada satupun, satu truk pun kita tidak punya. Adapun cuma mobil operasional satu. Kenapa kok Aligis Express tidak punya? Ya memang zamannya sudah seperti itu loh. Oke. Akhirnya apa? Kita bekerja sama dengan komunitas supir truk. Satu itu. Satu. Yang kedua, kita kerjasama dengan ekspedisi lain yang spesialis. Contohnya seperti ini. Oh, ada pengiriman Surabaya Jayapura. Oh, nggak mungkin Aligis Express menyiapkan kapal sendiri kan? Otomatis kita kerjasama dengan ekspedisi yang spesialis Surabaya Jayapura. Seperti itu aja. Oke. Kita nggak mau repot ke operasional intinya. Ya sudah kita tawarkan model bisnis, model kerja seperti ini, kita cocok dengan ekspedisi kita atau vendor kita yang sama ekspedisi. Oke Pak, kerjakan ini. Bisa? Oke. Lanjut. Kita serahkan tanggung jawab barang kita ke subkonnya lah istilahnya. A2-nya. Sudah mereka yang kerjakan. Oke, jadi karena hari ini tuh kalau dulu itu ada yang namanya broker atau makelar yang menjadi tanda kutip sedikit negatif gitu kan. Tapi kalau hari ini perspektifnya sudah berbeda kan Mas ya. Bahwasanya kalau saya melihat lebih kepada kolaborasi kan. Nah, gitu kan? itu istilah sekarang kolaborasi. Tapi middleman alias makelar itu sulit dihilangkan. Sulit dihilangkan. Dalam arti gini, yaitu tadi kembali lagi yang saya jelaskan di awal. User atau pelanggan tidak mungkin dia mencari satu persatu ekspedisi untuk mengirim barang mereka. Berarti tadi dari Surabaya Jayapura kan butuh berapa ekspedisi yang harus dikerjakan kan gitu. Ya mau nggak mau kan dia harus pakai middleman. Sudah kamu uruslah one stop solutionnya gitu.
Kamu nagih aja ke saya. Tapi kita kan punya dokumen perusahaan resmi, legalitas kita jelas. Jadi kita punya pelanggan korporat ya, oke, main tagihan ya, ayo. Tapi kalau maklar yang biasa-biasa ya, setelah kalau orang ekspedisi maklar Nusantara ya, udah nggak punya legalitas. Kalau ada barang terjadi kendala di jalan, mereka hilang, dia udah dapat komisi duluan kok. Kalau terjadi di jalan ya itu urusanmu. Tapi kita sebagai perusahaan resmi ya nggak berani seperti itu. Tetap garansi kita harus barang ini harus sampai secara selamat kan gitu dan tepat waktu. Soalnya pelanggan kita kan 80% corporate. Iya. Ya, oke. Iya. Ya, menarik sekali ya Mas ya. Nanti mungkin pembahasan di chapter kedua kalau memang nanti teman-teman bisa ada request atau nanti ada pembahasan yang untuk marketingnya gitu nanti akan kita ulas lebih lanjut lagi bersama dengan Mas Reza tentunya. Mungkin sampai di sini dulu Mas pembahasan kita di kelas tambahan ini. Mungkin nanti kita akan ada kegiatan yang lain. Terima kasih sudah hadir Mas Reza di sini. Ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Oh, cukup sih itu aja. Oke. Baik teman-teman, seperti itu kira-kira pembahasan saya dengan Mas Reza, founder dari Alkis Express. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk di subscribe dan dituliskan di kolom komentar ada pertanyaan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.